Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Marna Ninggolan STH dalam program Renungan 5 Menit. Kali ini tema kita adalah sudahkah Allah di pihak kita? Saudaraku, konon di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua dan sangat miskin. Mereka memiliki satu kuda yang begitu cantik. Saking cantiknya Bapak Ibu Saudaraku, hati seluruh desa itu, orang-orang yang ada di desa itu terpikat. Bukan saja orang-orang yang ada di desa dan negeri itu, tetapi hati raja sangat terpikat terhadap kuda yang dimiliki oleh si kakek ini. Saudaraku, suatu ketika raja datang menawar kuda ini dan kakek ini menolak bahwa kuda ini bukan untuk dijual. Kuda ini adalah sahabat saya. Si istri mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang terbodoh di dunia, dan orang-orang yang di kampung itu mencela dia, menghina dia bahwa dia adalah lelaki tua bodoh miskin. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia tidak bergeming. Karena apa? Dia adalah seorang tua, lelaki tua yang sangat patuh terhadap Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Dia hanya memasukkan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan, kata-kata kasar dari orang-orang itu sepintas saja. Artinya masuk kanan keluar kiri Bapak Ibu Saudaraku. Suatu ketika Bapak Ibu Saudaraku, kuda-kuda yang ada di kandang, kuda yang dia miliki yang hanya satu ekor ini, yang begitu cantik, yang sudah banyak orang sangat suka kepada kuda ini. Tiba-tiba kuda ini lepas ataupun hilang dari kandangnya. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari lelaki tua ini pergi ke kandang kuda ini dan mendapati kuda itu tidak ada lagi. Dan dia memberitakan kepada orang-orang yang ada di desa itu, mengatakan, apakah kau melihat kudaku? Dan orang-orang di sana memberikan reaksi, waduh, betapa bodohnya si laki tua ini. Dia menolak tawaran raja. Kenapa dia tidak terima? Mungkin dia sudah tidak miskin lagi ketika dia terima tawaran raja ini. Dan ketika ada orang-orang mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik terhadap dia, dia hanya menjawab, mungkin kuda itu hanya butuh refreshing. Betullah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah 15 hari kuda ini pulang ke kandangnya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kuda yang dia miliki ini tidak hanya pulang sendiri, tetapi dia membawa sekawanan kuda yang begitu bagus dari dalam hutan. Lelaki tua ini Bapak Ibu Saudaraku tahu bahwa kuda ini baru pulang dari hutan, karena dia melihat segerombolan, sekawanan kuda lain mengikuti dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa tidak sia-sia pengharapannya dalam Tuhan, karena selama 15 hari itu dia berdoa agar kuda ini bisa pulang kembali. Siapapun yang mencuri, ataukah ada orang yang mencuri, ataukah ada orang yang berniat jahat, dia selalu berdoa kepada Tuhan tanpa pikiran yang negatif. Saya ingin mengkonfirmasi ilustrasi ini dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Sekali lagi saya ulangi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku, firman Tuhan ini seringkali diklaim orang-orang Kristen tidak mengerti, orang Kristen yang tidak hidup di dalam komunikasi dengan Tuhan yang benar. Hanya sekedar mengklaim bahwa Tuhan di pihaknya. Sama seperti tema kita pada hari ini, sudahkah Allah di pihak kita? Kalau kita ingin menjadikan Tuhan Allah di pihak kita, otomatis hubungan kita dengan Tuhan harus kita jalin sangat erat. Sama seperti ayah dengan anak. Tidak mungkin komunikasi ayah dengan anak itu baik kalau tidak dimulai daripada Bapak Ibu Saudaraku, keluarga itu memiliki sikap hati yang ramah, baik, sopan, dan memiliki satu hubungan yang begitu erat. Oleh sebab itu Saudaraku, demikian juga dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak mungkin kita di pihak Tuhan kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan. Dan Tuhan tidak mengenal saudara. Seringkali orang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, tapi menjadi pertanyaan, apakah Tuhan percaya dalam dirimu? Oleh sebab itu renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, kalau Tuhan ingin menjadi di pihak kita, menjadi pembela kita, pastikan hidup kita juga mengenal pribadinya, pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tahu, kita harus gali tentang jati dirinya, tentang kesukaannya,
tentang perintah-perintahnya, dan kita berada di dalam perintah, tatanan, ataupun teladan Kristus. Itulah makanya Tuhan di pihak kita. Bukan berarti Tuhan di pihak kita, kita lepas dari masalah. Masalah selalu datang. Sama seperti Rasul Paulus, masalah selalu datang, tapi pikirannya selalu positif, hatinya selalu fokus kepada Tuhan. Kiranya biarlah renungan firman Tuhan dalam 5 menit ini memberkati kita, supaya fokus kita tidak berubah, tetapi fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menjadikan Allah di pihak kita. Bukan karena kita saat-saat membutuhkan Tuhan, tetapi di setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Bukan saat-saat kita membutuhkan Tuhan di dalam persoalan dan Tuhan membela, bukan itu. Tetapi di setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan dan renungan 5 menit ini.